Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap menuntut ilmu. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah menyediakan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah yang senantiasa memberikan dukungannya serta memfasilitasi terhadap segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Untuk itu, sebelum kita ke acara selanjutnya, sudi kiranya kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata atau sambutannya terhadap kami. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadis-hati wa yasudi amri wa huwa katanya bisani al-qawqo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, juga Ibu calon guru penggerak, Ibu Isa Faang angkatan 11 ini yang saya banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, Ibu semuanya kita bisa hadir dalam hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Is di kelasnya. Bapak dan Ibu, marilah kita terima kasih semuanya sudah menyempatkan untuk mendengarkan atau untuk melaksanakan diseminasi ini, berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan Ibu Is di kelas terhadap Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan melaksanakan di kelasnya masing-masing. Ini dimaksudkan, diseminasi ini dimaksudkan untuk membagikan praktik baik yang sudah dilaksanakan Ibu Is di kelas untuk dikembangkan lagi di tiap kelasnya, begitu Bapak dan Ibu, agar nanti jadi budaya positifnya itu jadi satu sekolah, itu intinya. Jadi kita kompak kolaborasi untuk mempraktekkan disiplin positif itu di satu sekolah. Jadi ini baru di kelas 6 aja ya, berarti Bapak dan Ibu semuanya dari kelas 1 sampai 5 mudah-mudahan semuanya melaksanakan diskusi dan melaksanakan budaya positif ini. Terima kasih atas kehadirannya, antusiasnya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Selamat mendengarkan, selamat berbagi praktik dengan teman-teman semuanya. Saya harapkan Bapak dan Ibu mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, pada kesempatan siang hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menyempatkan hadir pada hari ini. Dan berdirinya saya di sini bukan untuk merasa bahwa saya paling paham mengenai budaya positif, namun kita di sini sama-sama berbagi praktik. Di modul 1.4 kemarin saya telah mempelajari mengenai budaya positif ini dan sedikit banyaknya telah menerapkannya di kelas saya. Untuk itu hari ini saya menyebarkan pemahaman yang telah saya dapatkan kepada Bapak Ibu sekalian agar termotivasi, dan mungkin saja di antara Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan hal ini namun belum maksimal ya.
kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi praktik baik agar apa yang kita terapkan sesuai dengan yang seharusnya. Satu tempat sebagai bentuk tugas terakhir aksi nyata di modul 1 ini. Sebelumnya Bapak Ibu masih semangat? Masih bersemangat? Iya, masih semangat ya. Sebelum boleh? Kalau saya bilang Charlie, jawabnya ceria. Charlie, Ceria. Charlie, Ceria. satu kali lagi Charlie. Ceria. Alhamdulillah masih ada suaranya meskipun kita sudah siang ya, sudah mengantuk dan ini sudah waktunya kita rebahan di rumah. Sedikit tambahan, mungkin ini bisa diterapkan nanti di kelas ya, apalagi di kelas atas. Saya akan menyebutkan satu buah kata dan nanti Bapak Ibu boleh menyebutkan huruf kedua dari kata yang saya sebutkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengerti atau sudah paham. Bisa dipahami tidak? Ya. Kata buah, huruf keduanya huruf U. Kata balon, huruf keduanya huruf A. Jika melon, huruf keduanya I. Betul sekali. Berarti Bapak Ibu sudah mulai berkonsentrasi. Ada yang belum paham? Belum, ya. Begini ya. Sekali lagi ya. Apa ya? Kita ambil dari hewan. Jerapah, huruf keduanya huruf E. Singa, huruf keduanya I. Kalau mau benar ya, mau A ya. Jika semut ya. Jadi kalau saya menyebutkan kata berarti bukan hanya hewan saja yang disebutkan ya, tapi kata pertama yang diucapkan dicari huruf kedua. Sudah paham? Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada pertanyaan pemantik dari materi kali ini. Silakan Bapak Ibu telaah dari ketiga pertanyaan atau pernyataan yang ada di depan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, sudah, tiga ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah Bapak Ibu di sini setuju terhadap tiga pernyataan ini? Boleh? Mungkin ada yang berpendapat setuju atau tidak setuju? Ibu setuju tidak Bu? Boleh. Yang nomor satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, yang setuju nomor 2 dan nomor 3, tapi nomor 1 juga ada hukuman. Kenapa? Karena kalau hukuman yang dikatakan hukuman maksimal boleh, misalkan ini ada ketentuan, tapi harus ada komitmen dulu, komitmen nanti bisa antara guru, misalkan kalau di dalam kelas dengan siswa. Perjanjian apa itu boleh, kalau ujung misalkan tidak ada komitmen itu tidak usah. Setelah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Baik, Bapak Ibu, di pertanyaan pemantik ini mengenai tiga pernyataan yang diutarakan di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Tadi kata Ibu tergantung terhadap komitmen yang disepakati bersama anak.
Seperti itu ya Bu ya. Ya, baik kita lanjutkan. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, perubahan paradigma. Jadi ada perubahan dalam pembelajaran ketika dulu dengan sekarang. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih Bu berdiferensiasi itu? Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid atau anak, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa emang? Ada. Pertama, ya. Biasanya kalau dinyanyikan apa ya? Coba kita nyanyikan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, biasanya kalau dinyanyikan sama anak-anak juga suka sering hafal ya, gampang atau mudah hafal. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, di sini ada ilusi guru untuk mengontrol murid. Terkadang kita sebagai guru itu punya ilusi bahwa kita harus mengontrol murid kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kayak nama murid teh ngawararo di kelas teh ya. Kayak nama murid itu di kelas teh patuh sama kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita berbicara hal yang positif, pasti bermanfaat sama anak, pasti didengar oleh anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, terkadang kita membuat anak itu merasa bersalah agar merubah karakternya. Nah, apakah itu benar? Kita simak lagi materi berhak memaksa. Murid dengan guru itu dewasa guru. Makanya ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Anak-anak harus sesuai dengan keinginannya orang dewasa. Selanjutnya, dalam perubahan paradigma stimulus respon ada dulu dan sekarang. Dulu itu ada teori ataupun paradigma stimulus respon. Kalau sekarang teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu memahami pandangan siswa, pandangan anak didik kita tentang keadaan. Bukan kita mencoba mengubah pemahaman anak-anak itu agar sesuai dengan keinginan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Bahwa guru bisa mengontrol siswa. Sedangkan dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kemudian dalam stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagahan. Ketika kita membujuk anak dalam mengalami sebuah kasus, kita membujuk anak. Contohnya misalkan di kelas 1, anak tidak mau menulis. Ketika kita berusaha untuk membujuk anak, ayo nak, nulis dulu ya. Sini temenin sama ibu. Ketika anak itu tetap
teori stimulus respon. Dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi ataupun kasus yang kita hadapi dengan anak dikolaborasikan antara murid dengan guru agar menemukan sebuah solusi. Lantas tidak solusi itu muncul dari guru kelas. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan selamat aja kalau jadi pada lagi seharusnya, tapi kita percepat saja ya. Dalam disiplin positif ini terdapat 6 kategori atau 6 materi yang harus disebarkan pemahamannya kepada Bapak Ibu sekalian atau didiseminasikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, mengenai keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ke-6 materi ini yang akan didiseminasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, disiplin positif. Sebelum kita mengetahui tentang nilai kebajikan, kemudian segitiga restitusi dan lainnya, kita harus mengetahui dulu apa itu disiplin positif. Disiplin yakni belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini menurut KHD. KHD itu siapa? Ki Hajar Bapak Pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara dan juga DNR. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplin. Jadi disiplin, anak itu bisa disiplin tapi tanpa reward, tanpa imbalan, tanpa ancaman atau hukuman. Karena ketika kita berbicara mengenai disiplin, pasti kaitannya dengan hukuman atau sebuah ancaman. Ya. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang ya. Dan kalau siswa dari dalam diri siswanya, kalau guru dari dalam diri gurunya, tanpa ada ini rasa takut atau rasa bersalah. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang dimiliki. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menerapkan budaya positif yang jadi acuan kita saat ini di kurikulum nasional itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang 6 tadi yang kita sebutkan tadi, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, itu yang menjadi patokan kita sebagai seorang pendidik dalam menerapkan
budaya positif di sekolah kita. Di sini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah. Ini ada dari e-book Primary Years, kemudian ada dari kita lihat dari keterampilan hidup atau life skill, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai patokan di sekolah kita, karena di kurikulum nasional itu patokannya adalah profil pelajar Pancasila, maka yang nanti. Tapi nilai-nilai universal ini juga bisa diterapkan dalam kita menerapkan budaya positif di sekolah. Ada toleransi, rasa hormat, saling menghargai, saling menghormati, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, kemudian komitmen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia, yang tadi kita sempat singgung bahwa motivasi itu ada yang lahir dari diri sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik, dan ada juga motivasi ekstrinsik, timbulnya dari luar. Mana motivasi ekstrinsik yang timbulnya dari luar? Ketika kita sebagai guru datang terlambat ke sekolah, misal meskipun sudah izin kepada kepala sekolah, kadang kita ada motivasi yang timbulnya dari luar itu, karena misalkan ketidaknyamanan itu menyebabkan semua murid ini tuh mengejar, ya kadang seperti itu motivasinya masih timbul dari luar. Kemudian mau dihukum, misalkan kalau guru mau dihukum, disuruh push up atau disuruh apa, tapi hukumannya rasa malu, ya atau lainnya. Kemudian yang kedua, karena mendapatkan imbalan, misal anak nih kelas misalkan, atau karena ingin mendapatkan nilai sama-sama itu ya imbalan, itu berarti motivasinya masih timbul dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik yang menjadi tujuan kita terhadap seluruh murid yang kita terapkan budaya positif di sekolah ini, yaitu motivasi yang timbul dari dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai tadi dijadikan sebuah keyakinan pada dirinya, sehingga ketika mereka melanggar kesepakatan, mereka melanggar aturan sekolah, maka mereka bukan lagi takut karena hukuman, bukan lagi takut karena ketidaknyamanan, tapi rasa yang timbul dari dirinya sendiri. Oh, aku melanggar, datang terlambat, berarti keyakinan apa yang dilanggar oleh anak tersebut? Misal, berarti aku tidak mentaati kesepakatan yang sudah disepakati. Timbulnya dari dalam diri, kesiangan, ya. Oh, kesiangan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh-contoh lainnya nanti kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu boleh menjawab nomor 1 sampai dengan 7, boleh dicatat. Di sini ada 7 pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh menjawab? Ada yang menjawab hukuman, mungkin ada yang menjawab konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Kita bahas nanti. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan dari ketujuh nomor ini? Kenapa ini masuknya ke konsekuensi? Kenapa ini masuknya ke hukuman? Ya. Nomor 1, kenapa dikatakan hukuman? Ada yang berpendapat mungkin? Boleh? Ya. Nah, yang kedua, PJOK bukan ini masuknya lari di lapangan basketball ini. Yang itu juga masuknya lari. Yang ini kenapa dihukum 2 kali lari di lapangan basket? Karena terlambat hadir di sekolah. Jadi antara hukuman dengan apa? Dengan antara kesalahan dengan konsekuensi yang diberikan sejalan dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kenapa masuknya ke konsekuensi? Sedangkan yang itu masuknya ke hukuman. Kalau yang itu tidak sesuai karena budak terlambat dihukum lari. Sedangkan kalau dalam PJOK ada materi tentang lari kan? Jadi sejalan dengan mata pelajaran atau dengan hal yang istilahnya nanti berdampak jangka panjang. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara penghukum atau hukuman, konsekuensi dan restitusi. Penghukum tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Betul tadi kata ibu, ada kesepakatan dulu antara apa? Murid dengan guru. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Tadi Bu Cina Dina mata pelajaran PJOK bersifat fisik, karena itu ada hubungannya dengan materi PJOK. Ya. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan dalam restitusi yang seharusnya kita terapkan sebagai seorang guru, yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika kita melakukan restitusi, maka yang memberikan solusi itu bukan guru, tapi murid diberi kesempatan untuk mencari solusi sendiri dari kesalahan. Contoh, di sini guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut, itu dampaknya. Kalau dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Tapi dalam konsekuensi ini kadang dampaknya itu hanya dalam jangka pendek. Sedangkan dalam restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelasnya kepada murid, kemudian membantu menyelesaikan masalahnya, tapi bukan memberi solusi, tapi membantunya. Guru bisa menanyakan apa keyakinan kelas yang dilanggarnya, kemudian solusi apa yang kira-kira bisa kamu lakukan atau yang bisa dilakukan. Di sini akan terjadi dampak guru terbuka dan murid menghormati diri dan orang, menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Maka muncullah motivasi intrinsik. Identitas gagal, identitas sukses. Ya, jadi dalam hukuman itu
mayoritasnya akan berdampak negatif. Ya, bisa kita baca sendiri ya di sini ya. Bukan ada sesuatu yang menyakitkan atau perilaku pasif agresif meningkat. Kalau kita lakukan tindakan identitas sukses di sini disiplin, maka yang netral itu adalah konsekuensi. Kemudian di atas konsekuensi ada restitusi yang jauh akan menghasilkan hal yang positif, dampaknya jangka panjang. Ada negatif, netral, dan positif. Kita lanjutkan saja. Kita ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dalam membuat kesepakatan kelas di sini terdapat kalimat-kalimat yang positif. Ya. Karena dalam kesepakatan kelas itu kita tidak boleh menyertakan kalimat-kalimat negatif yang dari nilai-nilai kebajikan yang kita pahami. Misalkan dilarang membuang sampah, kita ganti kalimat dilarang itu menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Misalkan dilarang berisik atau jangan berisik di kelas, bisa kita ganti dengan kalimat Harap tenang. pelankan suara boleh, atau harap tenang di dalam kelas, bisa dengan kalimat-kalimat yang lebih positif ya. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas itu dihindari kalimat-kalimat yang bersifat negatif. Di sini ada video mengenai penerapan. Mangga sabari nyanyi. Rekap keluar. Kesepakatan yang harus kita buat.
menerapkannya di kelas masing-masing? Ya, sudah ya, tentunya sudah. Namun mungkin ketika ada miskonsepsi ataupun sedikit-sedikit kita bisa perbaiki itu ya. Misalkan kalau di kelasnya masih menerapkan kalimat yang negatif, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas itu kita tidak boleh sebagai guru misalkan kesepakatan kelas 6 ini dan ini tipe anak, tapi kita sepakati namanya juga kesepakatan, berarti harus ada kolaborasi antara guru dengan murid ya, disepakati bersama, kemudian digali dari nilai-nilai kebajikannya, semua muridnya langsung menuliskan hal apa yang ingin disepakati, kemudian ada penandatanganan juga sebagai bentuk persetujuan dari anak didik kita dalam menentukan kesepakatan kelas yang kita buat. Dalam membuat keyakinan kelas ada tabel T dan tabel Y. Nah, di sini terdengar terlihat berperilaku untuk tabel Y. Untuk tabel T-nya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini perubahan untuk membuat keyakinan kelas tadi merubah dari pernyataan negatif menjadi pernyataan yang lebih positif. Misalkan di sana sering hadir terlambat, itu kan kalimatnya negatif ya. Jadi diganti datang tepat waktu. Kemudian tak acuh kepada teman atau acuh tak acuh kepada teman dan guru, berarti menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian yang paling bawah ada ketika bekerja di situ tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh sama. Kalimat yang negatifnya tekun bekerja dan menyimak guru. Tugas tidak diberikan. Terus kalimat yang lebih positifnya menyerahkan tugas tepat waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas sekali lagi kita harus memberikan atau memberikan pertanyaan pemantik atau kepada anak agar anak itu mampu menanamkan pernyataan atau kalimat-kalimat yang positif agar menjadi hal yang positif juga bagi anak atau berdampak positif. Di sini ada salah satu contoh antara peraturan dan keyakinan kelas. Dulu sebelum adanya kurikulum nasional ini, yang diterapkan dalam kelas itu atau dalam sekolah itu adalah peraturan. Seperti halnya sebelah sini, sebelah kanan kita ada tata tertib. Ya. Siswa hadir di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Sama itu ya. Di situ ada peraturan atau tata tertib sekolah. Kita juga bisa mengadopsi dari tata tertib sekolah, tapi kalimatnya harus dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Yang disepakati oleh kita dengan murid adalah keyakinan kelasnya atau keyakinannya dari kesepakatan kelas itu. Misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti anak keyakinannya itu bertanggung jawab atau memiliki tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan yang harus dimiliki oleh siswanya adalah menghormati orang lain dan lain sebagainya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Ya, kunaon sih pakai peraturan? Anda sami-sami kene kan jadi taati. Kenapa harus keyakinan? Karena tadi itu anak dituntut untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrim. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Coba, ada yang tahu? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau peraturan, mungkin saja ada yang menjawab misalkan, kenapa kita tidak menggunakan helm? Karena takut motivasinya dari luar, karena takut ditilang, karena takut
diberitakan polisi, kan ya. Sedangkan kalau keyakinan yang ditanamkan ketika mengapa kita harus memakai helm, keyakinannya apa? Agar menjaga keselamatan. Selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, itu berarti keyakinannya apa? Terhadap kesehatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti program? Disiplin. Berarti untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena peraturan itu kan tidak nyamanan rasa malu, kebatur, atau karena takut akan hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Kita manusia bukan? Ya. Kita manusia. Pasti seorang manusia itu membutuhkan atau memiliki kebutuhan. Ya. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Karena setiap manusia pasti punya keinginan. Ya. Keinginan itu bagaimana caranya memenuhi keinginan itu, maka ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. 1. Kasih sayang dan rasa diterima. 2. Kesenangan. Betul tidak? Kita perlu fun? Yes. Perlu kesenangan ya. Kemudian kebebasan. Perlu? Perlu. Kemudian penguasaan. Perlu. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus atau yang tidak dipenuhi oleh manusia. Kaitannya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia ini, tentu setiap manusia perlu dihargai, dan penghargaan itu ternyata ada penghargaan yang diberikan, tapi penghargaan ini dampaknya sebagai hukuman bagi seseorang tersebut. Nah, karena penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Kadang tanpa kita sadari, kita memberikan reward kepada anak atau penghargaan kepada anak untuk menumbuhkan motivasi kepada anak. Misalkan, ayo anak-anak yang selesai duluan dapat bintang nih dari ibu. Hanya bintang kertas, tapi penghargaan itu akan berdampak kepada murid, baik kepada dia atau kepada murid yang lain. Ketika temannya mendapat ya, itu akan berdampak kepada murid lain. Atau kemarin dia dapat, sekarang tidak, dia akan merasakan kekecewaan. Terus apalagi berkelompok. Di sini dampaknya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bersifat menghukum bagi misalkan anak, kemarin dapat, sekarang enggak, asal terhukum, dia asal menemukan kekecewaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ya, ketika berkelompok atau ketika dengan teman yang lain, misalkan karena temannya dapat, dia tidak. Jadi kuncinya, ya sesekali kita sering menerapkan penghargaan itu kepada anak, tapi kita coba terapkan secara menyeluruh. Misalkan, usahakan ketika kita akan mendapatkan penghargaan, yang lain pun akan dapat, tapi dengan kategori yang berbeda. Itu bisa dijangkau ketika murid di kelas kita hanya berjumlah kurang dari 30. Tapi ketika lebih dari 30 bahkan sampai 58 siswa, itu akan sulit dijangkau oleh kita. Selain memakan waktu, memakan biaya juga. Ya,
Itu Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di manakah posisi Bapak Ibu sekarang? Apakah Bapak Ibu sebagai pembuku? Ataukah sebagai pembuat rasa bersalah? Ataukah Bapak Ibu sebagai teman terhadap murid-murid Bapak Ibu di kelas? Atau sebagai pemantau? Atau bahkan sebagai manajer? Manajer. Baik Bapak Ibu sekalian, materi selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol guru. Di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita sebagai guru, sebagai pembuku posisi kontrolnya, atau pemantau, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer? Nah, saya akan memberikan gambaran ini. Sebagai pembuku, seorang pembuku bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi pembuku senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Contohnya, patuhi aturan saya guru dan kamu, atau awas nanti kamu tidak naik kelas, misalkan seperti itu. Kamu selalu saja salah. Kemudian selalu pasti sendiri, sudah mah terlambat, kasiangan, nanti tinggal pasang sepatu atau apa ya. Itu adalah posisi guru sebagai pembuku. Seperti itu kan kita? Tidak ya? Bapak Ibu di sini semuanya baik-baik. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Mungkin saja kita pernah di posisi seperti ini, ya. Kadang ngalir, kadang kita sebagai pembuku mungkin ya di antara Bapak Ibu pernah menerapkan posisi seperti ini. Pada posisi membuat rasa bersalah, biasanya guru akan berusaha lebih lembut, kalimat nama lembut kepada anaknya. Tapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau bahkan merasa rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali. Mana sih? Masa sih? Kamu kok begitu? Berapa kali ibu memberitahu kamu bahwa tindakan kamu itu salah, misalnya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Tingali mama belaan tinaon, tapi anaknya seperti kamu, misalnya seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi guru sebagai pemantau. Dalam posisi pemantau ini berarti guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan konsekuensinya. Masih penting ya, Man? Ya, misalkan kamu terlambat sekolah, aturannya masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Kalau kamu terlambat ke sekolah, karena gini. Karena tapi kan aturannya seperti itu. Kalau kamu terlambat sekolah, sanksi yang akan didapatkan kamu harus begini, ya. Itu tergantung dengan konsekuensi yang diberikan terhadap aturan yang dilakukan. Itu sebagai pemantau. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Nah, biasanya kalau guru perempuan banyak yang memposisikan dirinya sebagai teman.
Tapi jangan sampai kebablasan intinya. Jangan sampai guru dan murid itu tidak memiliki batasan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini negatif atau positif, ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, positif ini berupa hubungan jadi kita lebih akrab. Ketika ada masalah berarti anaknya lebih berani untuk bercerita, tidak menutup diri, ya, jadi terbuka. Ayo bantulah demi bapak, misalkan demi ibu, ayolah demi ibu, rubahnya setelahnya. Ayo aku bantu, coba demi ibu, sih atau ibu guru sanes. Sebetulnya kalimat-kalimat seperti itu kadang kita tuangkan kepada anak itu untuk lebih mengakarkan kepada anak agar anak itu tidak menutup diri terhadap apa yang dialaminya. Ya sudah kan, kadang ada guru itu sudah silakan masuk aja, nanti aja itu masalah ibu bilang. Nah, itu sebagai teman, ya, posisi kontrol kita sebagai teman. Kadang kita ada yang posisi kontrolnya sebagai teman, kita situasional, ya, kadang ada yang memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer di sini. Ada sebagai manajer. Kalau sebagai manajer seperti apa sih? Apakah kita hanya tutur saja manajernya atau memerintah saja? Bukan, ya, Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Intinya berkolaborasi dengan murid ketika murid menghadapi sebuah permasalahan atau sebuah kasus, maka kita sebagai guru kolaborasi dengan, ditanya dulu seperti yang tadi dilakukan dalam segitiga dalam restitusi, ya. Apa yang kita yakini? Kembali lagi keyakinan kelas yang disepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ditanya lagi ke anak itu. Yo, enak tes kieu kumaha? Kadang-kadang seperti itu, ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri. Jadi ditanya lagi, ya, apa rencana kamu? Misalkan sudah melanggar, kamu terlambat. Apa solusinya? Ya, besok saya harus datang lebih pagi. Saya harus mengurangi, misalkan karena main game, saya harus mengurangi main game pada besok lebih pagi. Ya, jadi anaknya dia memberikan solusi dengan kolaborasi bantuan dari guru. Baik, materi terakhir, segitiga restitusi ini proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kaitannya dengan posisi manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer. Dalam segitiga restitusi ada 3 tindakan yang hendak kita lakukan. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, silakan Bapak Ibu simak. Di sini ada sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas mengenai sebuah kasus, yaitu kasusnya anak yang jalan ke sekolah karena alasannya sakit, tapi ketika sore harinya dia bermain bersama. Silakan Bapak Ibu berdoa.
dalam melakukan segitiga restitusi ibu bapak memang sangat berat ya ketika kita menghadapi sebuah kasus dengan anak. Kita besok didahului dengan rasa kesal, dengan rasa dalam titik malu ya, malu pada kita mendapatkan laporan anak kita begini. Karena kita malu oleh diri kita sendiri, malu oleh kepala sekolah misalkan, atau malu oleh guru lain, sehingga ada emosional yang muncul dari kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai seorang manajer atau kita tidak melakukan segitiga restitusi. Dalam melakukan segitiga restitusi ini, pertama kita menstabilkan identitas diri. Guru berkata di sini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Dalam percakapan tadi juga ada ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita berikan gambaran kepada anak bahwa kodratnya manusia itu adalah arti sambut halus kata manusia. Manusia tempatnya salah dan benar. Kita berikan gambaran seperti itu untuk menstabilkan kitanya, menstabilkan juga anaknya. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi berikan kekuatan kepada anak supaya anak itu termotivasi. Oh iya, saya juga bisa berubah. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita fokus pada mencari solusi. Kita stabilkan dulu identitas anak supaya anak memiliki motivasi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya validasi kebutuhan. Di sini guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik. Kita misalkan ke anak, ibu mengerti kamu telah tidak melakukan hal-hal yang dulu, misalkan kalau sekolah dari rumahnya berangkat ternyata tidak sampai ke sekolah. Bisa saja kan anak itu berangkat di rumah mama tapi dia di rumah kan dia merasa malu ya tadi ya kalau lihat kasus yang tadi. Apakah yang paling penting bagi kamu? Jadi guru menanyakan, di bumi belajar ke? Tidak. Berarti penting tidak sih kita belajar itu? Terus ditanya harusnya seperti apa? Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang tidak kamu laksanakan atau yang belum kamu laksanakan? Jadi kita tidak begini. Kalau penghukum kan tadi karena kamu ngalanggar, kamu salah, berarti kamu harus menerima hukuman. Kalau hukuman rasa bersalah, mama kamu membela aku supaya kamu bisa berangkat sekolah, nyarian cicis dan bekelna, dan ancurna, sarapan anak, misalnya. Jadi membuat anak itu merasa bersalah, karena itu akan menimbulkan dampak negatif. Misalkan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesehatan? Kita berkolaborasi dengan anak, mengkomunikasikan solusi yang bisa diterapkan terhadap segala bentuk kasus yang dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu, itu materi yang telah saya sampaikan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf juga telah mengganggu waktunya pada kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan apa yang telah saya tebarkan, budaya positif dari materi tadi, mudah-mudahan dapat diterima oleh Bapak Ibu sekalian dan menjadi motivasi untuk Bapak Ibu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harus ada kesepakatan dari diri siswanya juga agar terdapat motivasi intrinsiknya terjadi gitu ya, motivasi intrinsiknya. Jadi siswa melakukan kebaikan itu tidak hanya karena takut guru, tapi dari diri siswa juga udah sadar gitu kalau itu salah. Mungkin untuk budaya positif yang sudah ibu lakukan di kelas, semoga bisa kita lakukan juga di kelas-kelas yang lainnya, terutama di kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru kelas 5. Selanjutnya ada tanggapan mungkin dari ibu guru senior kita ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, dan semoga penerapan budaya positif ini bisa menjadikan motivasi bagi Bapak Ibu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga atas waktunya Bapak Ibu sekalian, diganggu oleh saya di sini ya. Seharusnya pada siang hari ini kita telah berada di rumahnya masing-masing, namun dengan adanya disiplinasi ini semoga memberikan keberkahan dan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan pembacaan surah Al-Baqarah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyrina insana lafi khusr dan terima kasih pula atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, maka di kelas kita harus membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan apa sih Bu? Kesepakatan yang harus kita buat untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri kita agar kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang semestinya. Ada yang tahu tidak nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Hah? Yuk, kasih contoh satu. Kejujuran. Itu nilai kebajikan. Ada lagi? Ya, kesopanan. Betul. Terus? Kebaikan ya. Kedisiplinan, saling langkahku kan ku coba lalui semua dengan semangat baru. Ingin ku coba meraih kembali semua yang dulu pernah tertinggal. Biarkan semuanya berlalu, tapi pastikan satu bintang untuk menerangi. Berlarilah, kejarlah impian yang mampu membuatmu terlihat kembali kuat. Hari ini kita telah membuat kesepakatan kelas.
Dan di antara kesepakatan kelas yang akan kita sepakati yaitu pertama, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kelas, saling menghargai dan menghormati, datang tepat waktu dan disiplin, tertib di dalam kelas, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, menghargai guru atau siapapun yang berbicara di depan kelas, hanya diperbolehkan pergi ke toilet 1 kali, membuang sampah pada tempat. Ini adalah kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan bagi kalian ya terhadap nilai-nilai kebajikan, ada bertanggung jawab, saling menghargai, disiplin, tertib, kemudian kebersihan. Kebersihan itu juga berkaitan dengan kesehatan, kemudian sama saling menghargai dan kebersihan. Yang itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Semuanya sepakat? Untuk menyepakatinya akan ditandatangan oleh ketua kelas. Silakan pilih. Dan ini nanti kita akan buatkan sebuah poster yang akan ditempel di kelas agar kamu tetap mengingat nilai-nilai ataupun kesepakatan kelas.